kemarin tentang money laundry, Miss. Kenapa dengan money laundry, Mbak? Itu kan temanku kena kasus money laundry. Terus hari Selasa kemarin dia kan didatangin intel 6 orang di rumah majikan. Terus saya tanya, itu kasusnya kapan kamu tuh menjual ATM ke orang tuh kapan? Katanya setahun yang lalu, dan di ATM itu ada uang 1 miliar, Miss. Boy, wih duit tenan apa kertas apa ATM? Aku tuh sampai kaget, sampai aku tuh nggak bisa tidur 2 hari nih mikirin sih itu kok bisa itu ada uang segitu banyak, kok bisa kamu tuh menjual ATM? Apa kamu tuh nggak pernah dengerin konten-konten yang sering dibagikan ke teman-teman? Katanya dia tuh nggak tahu, dia percaya, Miss. Soalnya kan katanya teman baiknya. Masih tolong. Nah di sini kan nggak ada yang namanya teman baik. Aku bilang kayak gitu kan, terus yang kayak gini gimana? Terus dia tuh dibawa katanya, Miss, didatengin polisi 6 itu, dia dibawa ke kantor polisi di daerah Wancai sini, Miss. Terus diinterogasi sama polisi. Nah, dia nggak tahu ternyata temennya yang membeli ATM-nya itu udah ketangkep, Miss. Dan ketangkep mungkin temannya apa gitu ngomong kalau ini ATM-nya si temanku itu, terus didatengin ke rumah majikan. Terus temanku kan tanya gini, Miss, aku kan juga nggak tahu ya, Miss, makanya saya tanya ke Miss Yuni yang lebih tahu dan lebih ngerti itu. Dia kan tanya, gimana aku nanti di sini gimana, sedangkan aku tuh nggak tahu masalah uang yang ada di ATM 1 miliar itu. Lah aku bilang, lah itu kamu kena kasus money laundry loh, itu bukan uang, itu uang dari penjahat-penjahat kayak gitu yang terus menggunakan ATM. Kenapa kamu jual ATM-mu? Aku kan bilang kayak gitu, Miss, kamu tuh goblok banget. Dia tuh katanya dijual 3.000, Miss. Terus aku bilang, itu uang 3.000 itu loh, kamu tuh nyawamu di sini tuh diancam, kamu tuh kalau nggak di blacklist, kalau nggak di penjara loh, Miss, kayak gitu, Miss. Terus dia tanya, Miss, aku gimana? Apa aku pulang? Apa gimana? Kalau pulang tuh bisa nggak, Miss? Ya raiso no, kejahatan negara kok iso pulang. Nah ya, terus ini tuh dijamin majikannya, Miss, katanya dia dijamin majikannya, tapi majikannya tuh bilang membatasi dia gitu. Dia nggak boleh telepon, terus nggak boleh, pokoknya tuh dipantau majikannya gitu, Miss. Makanya dia minta tolong kamu cari info apa telepon Miss Yuni kayak gitu, tanyain aku tuh harus gimana, apa yang harus aku lakukan kayak gitu, Miss. Dia nggak perlu melakukan apapun, dia dapat panggilan dari pemerintah, ya udah kayak gitu aja. Itu berarti resikonya itu dia tuh bakal di penjara nggak, Miss, ya? Pasti, karena apalagi dia bilang dia mengambil uang 3.000 itu udah pasti. Sudah pasti. Nah katanya tuh lebih bodohnya lagi, Miss, dan diinterogasi polisi tuh katanya ATM-nya jatuh. Polisinya juga kaget, kalau ATM-mu jatuh hilang, kok bisa dia tahu pin kamu gitu loh. Itu pertama ya, kalau di kantor polisi Hongkong jangan bohong. Nah itu, Miss, aku tuh ya ampun kayak gitu masih bohong loh kamu. Lah aku bingung loh. Nggak bisa, karena kebiasaan bohong. Karena saya selalu mengingatkan di konten-konten saya, wes ketika polisi dipegang polisi, jangan pernah bohong. Karena apa? Nanti kita hukumannya berlipat dengan mengatakan kepalsuan, saksian palsu. Apalagi dia sudah menjual. Kalau dia tidak menjual, kasarannya nggak dapat uang, itu masih mending. Tetapi kalau dia sudah menjual, terus akhirnya dia menipu, yo nggak bisa dia pulang itu, Mbak. Karena ancaman penjaranya adalah 10 tahun untuk money laundry itu. Terus dia bilang kayak gini, Miss, terus aku harus gimana? Kan dia wajib lapor sekarang, Miss, karena dia kan dijamin sama majikannya. Ya tetap patuhi peraturan itu. Saya membongkar money laundry ini dari 2018. Saya sudah ingatkan. Heran loh, Miss, kok bisa? Terus kamu kok baru sekarang ngomong sama saya? Aku bilang gitu kan, Miss. Kenapa nggak dari kemarin belum ketahuan? Kan kamu bisa blokir itu ATM. Nggak, aku malu mau ngomong sama kamu, makanya aku tuh kepepet. Akhirnya aku tuh sampai deg-degan, Miss. Dia tuh wis budek, jodek, wis nggak tahu harus gimana. Terus dia ngomong sama aku, Miss, bilang, kamu kan lebih lama di sini, kamu pasti tahu lah. Ya udah tahu aku lama di sini aja nggak kenal kayak gitu, kok kamu baru 3 tahun, 2 tahun udah kayak gitu loh, Miss.
Makanya Miss Yuni kan bilang, bagi kalian yang ada di Hong Kong tidak pernah sekalipun lihat media sosial, saya nggak ada masalah. Tetapi itu adalah peluang para penjahat, penipu untuk masuk ke media kalian. Makanya teman baik nggak ada, sekarang itu adanya teman maut. Makanya misalnya tuh bilang kamu tuh loh di sini tuh mending temenan kalau sama tetangga masih bisa ketemu, tapi kalau Nggak bisa Mbak, dulu itu saudaranya sendiri loh yang jadi penipu itu. aku tuh sampai ya Allah Miss, aku tuh sampai ya Allah kok bisa kamu tuh kayak gini, kamu tuh temenan sama siapa? Kan aku udah bilang di sini tuh temenan sebatas kontrak biasa aja, sampai kayak gitu loh Miss, kayak uangnya dibawa, uangnya siêu siêu. Ya intinya adalah teman maut. makanya Miss, dan uangnya itu dibawa temennya yang ketangkep itu juga 15 juta Miss. Nah dia dapat uang 3.000 tapi dia sendiri kehilangan 5 juta, ngajak guyon. Ya wah arah-arah kita ngomongnya nggak percaya kok Miss Yuni ngomong ngoceh-ngoceh. Bilang Miss, kamu tahu nggak aku di Miss Yuni itu cuma uang yang ada money laundry itu 200, 300 itu loh. Prosesnya lama, aku sering denger kan Samen sering ngomong kalau ada sing paling cepet setahun 2 tahun ya Miss, paling lama kayak gitu. Nah, terus kalau kamu 1 miliar itu berapa lama kamu nunggu di sini? Dan dia juga nipu pihak polisi. Nah gitu loh Miss, masa ya Allah kamu tuh pikiranmu tuh gimana kok masih bisa bohong? Itu jelas-jelas kamu tuh wis ketangkep itu tuh udah nggak mungkin kalau dompetmu hilang terus ATM-mu di situ kan nggak mungkin ada pinnya toh Miss. Ya wes kayak intinya kayak ngono ae wes. Jangan wes. Dia sendiri aja kayak gitu bener wes. Terus dia mau bilang kayak gini, aku apa pulang ya apa kemana? Nggak bisa, itu nggak bisa. Pulang itu nggak bisa. Nanti di imigrasi kalau nggak ketangkep loh Miss. Malah penjara double itu. Makanya terus Malah penjara double itu. kalau kayak gitu terus katanya malah mau nyewa pengacara Miss. Sing sugih lah. Itu Aku sugih lah. nyewa pengacara aja, terus aku bilang ya pengacara itu tugasnya apa? Dia tuh cuma meringankan tuntutan kamu, dan kamu salah kan percuma kamu buang-buang uang ya kan Miss. Sugih tenan iki serap apa jarno wes. Ya Allah, terus berarti dia nggak bisa Miss, harus stay di Hong Kong ya Miss. Ya dia harus ikutin prosesnya, nggak bisa udah. Semisal gini Miss, kalau majikannya kan udah biasanya kalau di interminute apa gitu loh Miss, apa kontraknya habis dan prosesnya itu belum selesai, apa dia harus stay di sini extend visa lagi gitu? Iya. Dan dia nggak boleh kerja ya Miss di sini? Nggak boleh kalau sudah majikannya nggak mau. Aku sampai bingung nih, ya ampun kok bisa kayak gitu, dan uangnya tuh segitu banyak loh Miss, kalau apa nggak berat itu hukumannya? Aku kurang ngerti. Intinya sing mekur 15.000 hukumannya 3 tahun petang tahun. Itu miliaran aku ragu Mbak. Itu berarti nggak bisa lolos, Miss, tetap di penjara dan di blacklist. Ya kalau pingin lolos coba aja kabur, jadi tembak. Sekarang kan kenyataan toh. Oh, kamu kok jadi pingin takut lolos sih apa-apa loh. Ini tembak misal. Aku makanya aku tak cari info dulu ya, aku bilang kayak gitu Miss. Aku tak cari info dulu, tak coba hubungi Miss Yuni yang lebih tahu, aku bilang kayak gitu kan. Karena aku nggak bisa ngasih jawaban apapun. Jadi soalnya ya berdoa semoga lolos. Ya emangnya bisa lolos ya kayak gitu ya nggak tahu. Aku bilang kayak gitu loh Miss. Coba aja wes kabur dari Hong Kong, coba. Katanya kan dia ada temannya Miss, katanya ngomong kayak gitu. Itu sebelum datamu naik ke pengadilan kamu masih bisa kabur, coba kabur kayak gitu Miss. Jadi tak marahin tuh Miss. Kabur di lubang semut. Wes kawan gini loh, kalau punya cycle pertemanan jahat itu akan otak itu jahat terus, kenapa sih? Kan udah dibilangin nih money laundry seperti ini seperti itu, katanya teman baik, akhirnya apa, masuk penjara. Udah mendekati goib aja masih berpikir kabur, berarti kan jahat. Otak kalian itu udah otak jahat gitu loh. Sudah salah, tidak ingin mempertanggungjawabkan kesalahan, malah kokon kabur loh, coba aja. Nanti kan ada berita terbaru dari Hong Kong, ini ada TKW yang penggelapan uang sebanyak 1 M kabur dari lubang semut. Ya silakan, biar ada cerita baru. Karena kan dia bilang kayak gini, katanya kamu bisa itu masih keluar sebelum kasusmu naik ke persidangan. Aku bilang kamu tuh mending pikir-pikiran dulu deh, aku bilang kayak gitu Miss. Karena satu hal,
dilaporin majikan ke polisi aja bukan kejahatan, itu padahal tidak benar. Di imigrasi aja dicekal langsung diborgol. Coba aja, kalau pingin jadi sensasi, coba aja. Jadi biar tidak katanya Miss Juni ya, mungkin Miss Juni ngaku sih. Jadi coba saja, lagi kasus keluar dari Hong Kong, coba, ben rame gitu loh maksud saya. Karena saya bilang jangan, tapi kan teman-temannya pada toksik semua nyuruh dia kabur, coba. Ya, wes paham ya. Iya, Miss. Oke, I love you. Makasih ya, Miss. Yuk, Papa. Yuk. Saya nggak paham dengan cycle pertemanan kalian yang toksik banget. Udah tahu ini anak salah, disuruh kabur. Kan nggak ngotak gitu loh. Maksud saya adalah bukan diajari mempertanggungjawabkan, malah disuruh kabur. Ih, konsepnya piye sih, Rek? Tapi percayalah, teman-teman toksik itu dia akan melihat kamu menderita. Dia tuh senang banget kalau kamu sengsara. Jadi dia akan cerita sama teman-temannya tentang piye, alah kae lo si Sri apa si Sri kulo mani laundry piro saem masalah takon kabur lo. Lah kok iso ah ya bene wong trek-areke kaya ngono kae ben dilebokno penjara trek yang ngono kuwi. Wes tau dirasani. Oh teman-temanmu cycle-nya toksik semua kok. Rasakan gaya. Terus kenapa mboten? Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sayang? Maaf nih Yuni, gini temen saya kan baru cuti. Terus? Nah ini dia udah check in di Jakarta kan, tapi paspor dia tinggal 5 bulan lagi expired. Terus dia nggak bisa terbang. Naik pesawat apa? Bisa dibantu nggak ya, Miss? Naik pesawat apa? Kapan? Hah? Terbang jam berapa? Terbang jam berapa? Jam 2:30. Datanya ada nggak? Kenapa bukan temanmu yang telepon sendiri? Oh iya, nanti saya suruh temen saya telepon. Sekarang loh, kalau enggak saya sekarang menghubungi. Oke. Sekarang jangan dimatiin di conference. Satu. Oke. Saya tambahkan ya, Miss. Bentar, Miss. Bentar, Miss. Kenapa kok nggak bisa terbang? Katanya yuk. Halo. Ayo, Kianu, akan jaluk tolong Miss Yuni. Mereka ngomong. Ini paspornya lagi dibawa ke imigrasi, dia kan belum bisa aja, tapi kalau bisa ya aku beri maning ya gue. Enggak, Rika kirim datanya ke Miss Yuni. Bapak izin, sekarang itu ada TKW yang ada di bandara Jakarta, Pak. Kan dia expirednya 5 bulan lagi. Padahal kan dia ada majikan, ada itu. Kenapa nggak bisa terbang? Iya. Ini ada datanya sekarang, Pak. Sekarang saya kirim, Pak. Mohon diupdate ya, Pak. Siap Bapak. Terima kasih. Yuk. Rika kirim paspornya Rika mengenai Miss Yuni. Kan ada fotokopian toh, Mbak, kontrak kerja apapun kan ada toh, biar sekarang dicek sama imigrasi dalam. Biar kita satset gitu loh, karena kemarin ada orang yang dikasih tahu seperti ini seperti itu nggak bisa terbang. Makanya saya harus cepat sekarang sambil pegang HP bisa dibuka kan sekarang. Kita kawal terus gitu loh. Ya, oke. Aku udah laporan nih sama pusat. Jadi tinggal kamu mau dibantu apa enggak? Milih orang bantu apa enggak? Foto-foto, Mbak. Oke. Asal dipateni juga dipateni. Mereka harus foto. Kirim sama mama foto-foto. Sama tiketnya sekalian, Mbak. Tiketnya oke. Biar langsung satset ini. Saya sudah laporan ya ke imigrasi ya, tinggal kamunya mau satset apa enggak. Jadi biar nggak ada pertanyaan. Naruh visa ya, sama visa. Nggih, visa, kontrak kerja juga.
kontra kerja lagi yuk. Saat tiketnya juga. Ya. Oh tiketnya mau dibawa apa sih? Nggak apa-apa, wes adanya apa? Tiketnya yang di kertas kan ada toh sebelum jadi tiket. Kalau mama pakai rajin ya karena kalau mama pakai rajin kita mau misi Sakabiane yuk. Langsung mengisiuni, Iya yuk, langsung yuk. Iya, kan nomor misi ini mungkin. Oke. Mungkin Mbak. Ayo satset. Cepat yuk. Oke, nomornya gitu. Soalnya langsung jadi kepala imigrasi ini langsung nih, saya meluncur. Oke, mama lu minta banyak. Bisa dong. Ya yuk, ini swimen toh yuk. Cepet yuk. Wong imigrasi ini tak melayu yuk. Yuk. Aja diburu-buru malah keliru kok jane nduk. Ini nggak jelas sih Kak. Anak telepon mami mah. Aja ngurusi telepon. Mereka fokus ngirim data mengisiuni. Aja ngurusi telepon di situ. Pinter iki. Soalnya kemarin bingung ngurusi telepon nggak bisa terbang ya, Nduk ya. Iya, kemarin aku lihat fitnya Miss Yuni soalnya. Yes. Tapi udah Mei. Ya udah Mei. Oke. Sebentar. Oke yuk, tunggu yuk. Aduh, makasih Miss. Nggak apa-apa. Paspornya foto kono gak kowe gak duwe to yuk. Ya yuk. Oh, gimana Miss? Paspornya lagi enggak. Bukan di HP ngono gak ono ta SMS-an apa itu? Fotokan hari. Ya fotokopi yang belum. Orang apa fotokopi ya? Fotokan bukan. Ya pun di dalam kok. Saya foto sore kok. Enggak, sat. Kejuetan sih. Maksud Iya. Heeh. Kejuetan kira mau. Soalnya saya butuh nomor paspor dari imigrasi, nanyain paspornya mana? Di nomor paspornya. Kok aja tuh ya? Nomor si apa ya? Anak dia udah. Bisa ya. Udah Miss. Oke, paspornya udah. Oh yuk, sampeyan iki ra duwe paspor, ra duwe sing visa cilik kae to yuk? Enggak ada. Oh, berarti imigrasi ini gak iso maca iki. Yang satu itu kan yang kecil itu yang bisa itu ya. Kan itu udah di paspor. Sebentar Mbak, sebentar. Iya, kenapa Mbak? Ada apa Mbak? Iya Miss, ini kan aku beli tiket sama Oppo ya. Terus? Udah deal, tinggal bayar. Nah, terus? Terus? Diajakin gimana gitu. Dia apa? Minta diajarin kayak download apa, harus ini, harus itu. Kamu sekarang di kantor Gogo? Enggak, aku transfer aja bayarnya. Enggak perlu diajak daftar ICD itu loh, Nduk. Nanti tak kasih tahu, tak SMS-in ke kamu ya. Oh iya. Ya, oke. Yuk. Aduh, yang barang ini wong tuku tiket barang ditakoki ICD. Aduh. Bagaimana caranya kontak kalau nggak ada nomornya? Aduh, nomor HP sebentar Mbak. Nomor HP-mu ndi Mbak sing bisa ditelepon? Iki nomormu sing iki bisa ditelepon ya? Ya yang ini ya. Soalnya kamu mau diparani sama imigrasi. Oh iya. Iya ini nomor ini. Nomor yang saat ini teleponan ini? Iya. Oke, dimatiin dulu, mereka mau telepon. Dok, matiin dulu Dok, nanti telepon lagi ya. Oke. Nah, izin bapak-bapak yang ada di atas, terima kasih sekali karena merespon saya. Karena ini sudah kejadian kemarin ya, jadi aduh gatelen aku bingung nanti ngomong apa. Saya ucapkan banyak-banyak sekali terima kasih teman-teman, karena kemarin sempet ya ada salah satu video mbaknya nggak fokus sama saya, dia minta pertolongan sana sini, agennya telepon, majikannya telepon, ini itu akhirnya tidak bisa terbang karena
kebingungan mencari informasi dan juga tidak fokus. Sebenarnya kalau fokus itu satu, jebret, mari gitu loh. Dan ini temennya telepon saya, ya yuk boy ngomong telepon masuk, bilang, yuk fokus yuk, ya yuk fokus sama Miss Universe. Gak usah telepon, gak usah diangkat. Ini kenapa gini loh teman-teman? Jika kamu minta tolong aja nggak fokus, bagaimana orang lain bisa fokus memberikan pertolongan sama kamu? Saya sudah melaporkan ini kepada pihak. Saya langsung loh teman-teman, kamu telepon sini, saya masuk sini. Kenapa? Karena saya tidak ingin rezeki kalian terhenti gara-gara pemerintah, staf ASN tidak bisa membaca. Karena tidak bisa membaca visa, karena tidak semua orang tahu bacaan visa. Jadi saya hanya mempermudah. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Jadi intinya adalah satu, fokus. Kalau ada orang lain yang bisa membantu lebih dari saya malah syukur alhamdulillah. Karena saya ingat, saya tidak selalu bisa ngangkat telepon. Saya tidak selalu bisa ngangkat telepon. Kenapa sih saya mengajarin orang-orang baru? Setidak-tidaknya seperti Nadira, Wahyu itu saya ngasih tahu mereka, dan juga Yeni, saya nggak tahu mereka seperti ini. Tahapannya kalau nolong orang itu seperti ini dulu, seperti ini dulu, seperti ini. Dan saya itu memberikan akses pada mereka. Contohnya Ivan juga. Apakah di KDI juga saya memberikan akses pada YouTuber itu? Saya nggak tak ajani dewe. Karena saya tahu kemampuan saya itu tidak banyak. Saya itu kemampuannya terbatas. Dan semakin banyak orang yang mau membantu dengan garcep, kita bisa membantu banyak orang. Nggak harus menunggu saya. Karena saya masih ngantuk, masih turu, masih cepat. Otomatis ini orang lagi kritis butuh bantuan, kita tidak memperdulikan. Kan sok ngesakno kan? Halo? Halo. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi